Saya hari ini agendanya menyampaikan terkait dengan pernyataan saya yang telah saya sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Sekretaris Negara. Pernyataan saya tersebut adalah dalam rangka genap 4 tahun saya melaksanakan tugas sebagai Ketua KPK periode 2019-2023 sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan 20 Desember 2003, maka saya mengakhiri tugas saya sebagai Ketua KPK. Dan saya menyatakan berhenti, dan saya juga menyatakan tidak berkeinginan untuk memperpanjang masa jabatan saya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, dan segenap anak bangsa dimanapun berada yang telah membersamai saya, termasuk rekan-rekan media. Pengabdian saya selama 40 tahun, saya abdikan diri saya kepada bangsa negara. Dan sejak tanggal 20 Desember 2023, saya sampaikan kembali dalam rangka menjaga stabilitas nasional, menjaga kepentingan umum, suksesnya Pilpres 2024, dan juga gelaran Pesta Demokrasi tahun 2024, maka saya menyatakan diri mendukung suksesnya Pilpres supaya berjalan aman, tertib, lancar, demokratis, yang pada akhirnya nanti menghasilkan pemimpin nasional yang adil, yang juga bisa menjamin kenyamanan, kedamaian, dan iklim demokrasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Islam Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, ternyata rakyat dan bangsa ini masih memiliki harapan terhadap Indonesia yang kita sama-sama cintai. Tekanan yang bertubi-tubi dari masyarakat luas, pengamat, para guru besar, itu kemudian membuat peristiwa-peristiwa di KPK ini menjadi sorotan di ruang publik yang begitu besar. Dan ujung dari kritik terhadap KPK adalah akhirnya Pak Firly Bahuri, Ketua KPK, setelah ditersangkakan oleh Polri atau Polda Metro Jaya, dan setelah diduga melanggar etik, sekarang sedang ada sidang etik di KPK, itu akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua KPK gitu. Jadi ini puncak dari semua tekanan-tekanan masyarakat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang dalam tahun-tahun belakangan ini kinerjanya amat sangat disorot, amat sangat dikritisi karena berbagai polemik, kontroversi, dan kebijakan-kebijakan yang membuat masyarakat itu bertanya-tanya apakah KPK ini masih bisa diharapkan oleh bangsa ini gitu. Soalnya salah satunya ya amat sangat sederhana, yaitu tindak tanduk, perilaku, kebijakan, dan ucapan dari Pak Firly Bahuri yang sering mengundang kontroversi dan polemik. Tetapi ia sendiri ya berkali-kali itu membuat deretan kontroversi, bahkan ya melakukan pelanggaran-pelanggaran dari pelanggaran ringan sampai pelanggaran berat gitu. Jadi rakyat amat sangat mengapresiasi pengunduran diri Pak Firly Bahuri supaya ia bisa konsentrasi penuh ya untuk apa? Untuk menghadapi persoalan-persoalan hukum yang tengah ia jalani. Walaupun ironisnya dalam posisi KPK ketuanya itu tersangka, ya, Presiden Republik Indonesia justru malah memperpanjang jabatannya sampai Desember 2024
dengan alasan sebagai konsekuensi dari putusan MK yang memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK termasuk Dewas dari tadinya 4 tahun menjadi 5 tahun. Mestinya pimpinan KPK dan Dewas ini berakhir di bulan Desember 2023. Tetapi digugat oleh salah satu pimpinan KPK dan dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga jabatan pimpinan KPK dan Dewasnya ini juga menjadi 5 tahun dan berakhir di Desember 2024. Ya, idealnya ketika dalam posisi tersangka, terlebih lagi ya, yang bersangkutan adalah pimpinan dari ketua ya Komisi Pemberantasan Korupsi, mestinya istana Pak Presiden sudah memutuskan untuk tidak memperpanjang lagi jabatannya. Jadi yang lain mungkin bisa diperpanjang, tetapi dengan pertimbangan yang bersangkutan tengah ditersangkakan oleh polisi, maka seharusnya dan idealnya ya itu masa jabatannya tidak diperpanjang gitu. Untungnya mungkin ya agak menyadari hal tersebut dan membuat beban yang berat terhadap Presiden Jokowi dan istana dan jajaran pemerintah, karena di saat yang sama ia dipanggil untuk menjalani sidang etik yang kemungkinan hasilnya kemungkinan besar akan mungkin berakhir dengan pemecatan. Maka Pak Firly Bahuri itu mengundurkan diri. Mestinya ya pengunduran diri Pak Firly Bahuri itu sudah terjadi di masa-masa yang lalu, karena deretan kontroversinya ini terlalu banyak Pak Firly ini. Ya, di antaranya Pak Firly itu pernah naik helikopter, ya kan? Yang diduga helikopter itu dibayari oleh pihak yang lain yang mungkin berbau boleh jadi sedang memiliki kasus yang tengah dikumpulkan datanya atau diselidiki. Ya, itu kontroversi yang juga menyita perhatian waktu itu. Kemudian Pak Firly juga ketika ia belum menjadi ketua KPK kalau tidak salah, ia pernah melakukan pertemuan dengan pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini. Gitu. Misalkan pada saat ia menjadi deputi di KPK itu, ia bertemu dengan anggota BPK yang namanya Bahrullah Akbar. Padahal Bahrullah Akbar dipanggil dalam konteks sebagai saksi. Tetapi Pak Firly itu bertemu dengan saksi ini. Ya, kemudian Pak Firly juga bertemu dengan Tuan Guru Bajang. Ya, Tuan Guru Bajang itu mantan gubernur NTB yang patut diduga terkait dengan korupsi Newmont, ya, Newmont, perusahaan tambang di Nusa Tenggara Barat. Nah, ini bertemu katanya, entah berapa kali antara Pak Firly Bahuri ini bertemu dengan Tuan Guru Bajang ini. Heboh lagi. Yang terakhir kan ketemu juga dengan pimpinan partai politik dalam proses seleksi. Kemudian kontroversi yang lain, ia membuat tes wawasan kebangsaan TWK yang kemudian dengan tes itu disinyalir mengeluarkan orang-orang yang amat sangat idealis di KPK seperti Novel Baswedan, Yudi Purnomo, dan yang lain-lain itu yang akhirnya membuat puluhan orang itu dalam tanda petik dianggap tidak diluluskan tes wawasan kebangsaan ini oleh pimpinan KPK yang notabene Pak Firly sebagai ketuanya itu, ya kan. Nah, selain itu Pak Firly juga kontroversi terakhir yang paling berat ini bertemu dengan Pak Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, gitu. Kemudian belakangan ia juga ternyata menyewa rumah safe house, gitu.
Jadi terus-menerus deretan kontroversi ini yang membuat hanya karena seorang Firly Bahuri, citra pemberantasan korupsi, citra KPK itu melorot jauh gitu. Jadi lagi-lagi hanya karena Pak Firly Bahurinya ingin terus bertahan dan kemudian secara otomatis dilindungi atau disupport oleh para pimpinan KPK yang lain, itu membuat beban berat dan citra KPK-nya itu ternoda gitu. Tetapi pertahanan sekuat apapun, tembok setebal apapun yang dibangun oleh Pak Firly Bahuri dan para pimpinan KPK akhirnya tidak bisa menahan serangan bertubi-tubi dari rintihan nurani masyarakat. Dan itu patut diduga karena ia merasa ada yang melindungi, ia mencoba terus bertahan gitu. Mencoba terus bertahan karena ia merasa ada yang membackup, mendukung dan mensupport dia gitu. Seandainya pimpinan KPK yang lain, seandainya pemerintah cepat bergerak, itu sebenarnya kasus Pak Firly Bahuri ini tidak perlu berlarut-larut karena deretan kontroversinya itu ya, itu sudah terjadi lama gitu. Dan kasusnya itu, kontroversinya itu amat sangat menyita perhatian publik gitu. Jadi masyarakat menunggu bertahun-tahun untuk bisa mendoakan agar Pak Firly Bahuri itu ya berhenti gitu. Jadi ada persoalan ya, ada persoalan di kalangan elit politik kita mengenai etika gitu. Bagaimana mungkin seorang ketua KPK yang notabene merupakan teladan bagi masyarakat untuk implementasi akhlak, moral, etika, nilai-nilai, norma, itu justru melanggar berkali-kali soal etika itu dan kemudian terus bisa bertahan menjadi ketua KPK sampai kemarin ia kemudian mengundurkan diri. Jadi masyarakat pasti ya tentu sebagai pribadi kita prihatin ya dan sedih gitu terhadap apa yang terjadi dan menimpa Pak Firly Bahuri, tentu saja dengan keluarganya. Tapi dalam konteks kenegaraan, masyarakat sepertinya bersyukur bahwa Pak Firly itu cepat tanggap dan segera mengundurkan diri tanpa harus mungkin dipermalukan dengan pemecatan melalui sidang etik tersebut gitu. Demikian kawan baik, terima kasih.